Itu remaja. Remaja laki-laki iya, 14 tahun sampai 21 tahun itu yang terbanyak. Jadi mereka teredukasi bagaimana melakukan hubungan seks itu ternyata lewat situs-situs atau di internet itu ada. Di akun-akun porno itu ternyata mereka dengan bebas kok masih bisa mengakses ya di grup-grup di WA juga. Bahkan ini trennya malah hubungan seks sesama. Yang lebih menarik adalah ternyata ada beberapa remaja ini yang menjadi pil ya, pilnya bapak-bapak. Pria idaman lain bapak-bapak ya. Jadi mereka juga dapat pulsa, dapat uang saku. Dan memang rata-rata mereka pada keluarga yang menengah ke bawah. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Cak Kalis di podcast Zona Merah. Kali ini bertepatan dengan Hari AIDS Sedunia, tanggal 1 Desember. Kita akan membahas tentang AIDS, khususnya di Kabupaten Kudus. Nah, saya sudah kedatangan tamu kali ini, seorang pegiat AIDS ya Pak ya? HIV AIDS. Pegiat HIV AIDS, beliau adalah Mbak Eni Mardianti. Mohon dimaafkan kalau salah. Soalnya saya tadi lupa nyatet Mbak. Mohon dimaafkan. Saya ulangi Mbak Eni Mardianti. Siap. Di posisi sekarang beliau adalah case manager AIDS, begitu ya? HIV AIDS. HIV AIDS, ya selalu lupa saya HIV-nya. HIV AIDS. Nah, kita akan tanya-tanya Mbak, kita akan ngobrol tentang HIV AIDS lah, khususnya di Kabupaten Kudus. Tren 2020 ini Mbak, bagaimana sejauh ini sampai Desember ini atau Desember ini ada tren kenaikan atau gimana kalau untuk jumlah kasusnya? Kalau untuk jumlah kasus itu sebetulnya masih pada posisi hampir sama dengan tahun yang lalu. Hampir sama. Kita temukan kasus HIV baru dengan AIDS juga di angka 121. Jadi kalau dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2019, sebetulnya ada penurunan sedikit. Malah ada penurunan ini? Ada penurunan sedikit, tetapi lonjakan pada temuan kasus HIV di usia remaja. Kalau kemarin itu hanya sekitar 30% dari 158 tahun 2019, saat ini sudah mencapai hampir 40% ya. Dan laki-laki remaja. Dan itu remaja? Remaja laki-laki iya, 14 tahun sampai 21 tahun itu yang terbanyak. Justru malah rentak malah di usia muda, di usia remaja malah yang yang patut kita waspadai, kita perhatikan adalah kebebasan mereka mengakses informasi ya. Jadi mereka teredukasi bagaimana melakukan hubungan seks itu ternyata lewat situs-situs atau di internet itu ada. Di akun-akun porno itu ternyata mereka dengan bebas kok masih bisa mengakses ya di grup-grup di WA juga, grup di medsos ya. Itu juga banyak edukasi bagaimana melakukan hubungan seks. Bahkan ini trennya malah hubungan seks sesama. Hubungan seks sesama. Sesama jenis ya. Itu apakah ini kan musimnya pandemi, musimnya anak-anak belajar dari rumah. Apakah itu juga ikut memengaruhi ya? Menurut analisa Mbak Eni itu seperti apa? Karena kan anak-anak di usia segitu kan memang dikasih keleluasaan untuk memegang HP ya. Ya tujuannya memang untuk belajar lah sekarang, untuk belajar daring. Apakah hal itu juga bisa memengaruhi salah satu faktor sehingga anak-anak usia remaja itu lebih mudah mengakses internet dan situs-situs seperti itu? Sebetulnya tidak, karena ketika mereka sudah terinfeksi dan kami cek untuk sistem kekebalan tubuhnya sudah sangat rendah. Artinya ketika sudah di bawah 200 itu sudah pada posisi AIDS.
Posisi AIDS ini mereka dapatkan paling tidak virus ini 3 tahun lebih ya. 3 tahun lebih. Jadi kalau sedikit-sedikit pandemi kok itu tidak mungkin. Atau justru kalau memang di masa pandemi ini mereka semakin bebas mengakses internet, itu kemungkinan iya, tetapi mereka dapatkan itu sudah 2-3 tahun yang lalu. 2-3 tahun lalu ya. Artinya ketika usia remaja 15 tahun dan mereka itu melakukannya 3 tahun yang lalu, itu usia 12 tahun lulus SD. Lulus kan? SD sudah ya. Nah, yang lebih menarik adalah ternyata ada beberapa remaja ini yang menjadi, ini fakta, menjadi ya saya menjadi pilnya bapak-bapak. Pria idaman lain bapak-bapak ya. Jadi mereka juga dapat pulsa, dapat uang saku. Dan memang rata-rata mereka pada keluarga yang menengah ke bawah. Orang tua yang buruh, lalu buruh harian lepas, dan mereka anak-anak ini pengen eksis, pengen serba ketercukupan itu, sehingga mereka dalam tanda kutip menjual diri ya. Iya. Dan juga mungkin pengawasan dari orang tua dan keluarga juga. Jadi ini fakta di Kudus. Fakta di Kudus itu sudah terjadi ya? Terjadi, dan itu sudah ada dalam pemikiran saya itu pada tahun 2010. 2010. Ya, 2010 itu saya masuk ke Sarbo ya. Dulu masih ada Sarbo ya. Waktu itu ada PS itu pekerja seks yang ibu-ibu usia sekitar 45 sampai 44-45, dan dia juga berprofesi sebagai pemijat plus itu. Saya coba berbincang akrab, ternyata sekitar habis maghrib Mbak, dia cerita begitu, habis maghrib atau meh ngisak kuwi lho, kan bahasa Kudusnya begitu ya. Delok kas kuwi bocah-bocah bar sunat kan dorene. Biasanya seperti itu. Iya, waktu itu ngobrol dengan saya begitu, dorene do urunan. Terus ngapain saya bilang itu? Ya nganggo lah. Lah, sampean ku dinggo wong 5. Kan sediluk-sediluk. Nah, bahasanya begitu. Kan sediluk-sediluk. Mereka paling pakai saya sebentar tapi bergantian, dan mereka iur sekitar 5-10 ribu saat itu. Nah, sudah bisa menikmati seks. Dan mereka tanpa mendapatkan edukasi, kepahaman terkait penularan infeksi menular, IMS ya, infeksi seks menular. Jadi juga menjadi perhatian dari Bapak Ibu guru, para pendidik ya, untuk segera cancut tali wondo bagaimana mengedukasi anak-anak ini supaya tidak seperti itu. Jadi keprihatinan kita ke depan masih PR kita semua sebagai orang tua, pengawasan terhadap anak, waktunya. Ini kalau bicara HIV kan tidak hanya tidak terbungkus moral tok ya, tetapi edukasi itu yang paling penting. Tapi dari sekian kasus yang ada dari remaja itu, rata-rata mereka masih menempuh pendidikan atau memang dari sudah lama sudah putus sekolah artinya? Yang usia 14-15 itu mereka masih aktif di sekolahan. Kalau saat ini daring ya mungkin masih belajar, masih sekolah. Tetapi yang usia 17 itu mereka sudah lulus SMA. Dapatnya ya ketika mereka dapat SMP. Kembali lagi usia 12-13. Mereka ketahuan sudah AIDS, sudah sakit, sudah banyak beberapa infeksi menular yang lain, sehingga ketika tes ya udah positif, fakta medisnya mereka positif HIV. Tapi apakah keluarga remaja-remaja ini tahu bahwa anaknya ini mengidap penyakit seperti itu, atau lingkungan sekitarnya juga tahu, bahkan sekolahnya juga tahu bahwa anak-anak itu mengidap penyakit seperti itu? Sayangnya memang asas HIV itu kan terbungkus dengan asas konfidensial ya. Jadi kami tidak bisa memaksa kamu harus
harus jujur dengan orang tua, harus terbuka dengan orang tua, tidak. Tetapi kami sebagai pendamping itu memanage dulu kesehatan mereka, terapi mereka. Setelah mereka mulai sehat, mulai membaik, maka kami akan anjurkan. Kamu butuh orang tua, butuh sebagai pengawas minum obat, butuh perawatan jika ada sesuatu yang harus misalnya sakit dan lain sebagainya. Kami mendorong untuk itu, tapi kami tidak bisa memaksa kamu harus jujur kepada orang tua. Dengan pola-pola pendekatan seperti itu banyak kok yang mau terbuka dengan orang tua. Tapi untuk awal-awalnya memang tidak, masih takut, masih malu dan lain sebagainya. Sejauh ini kondisi mereka apakah berjalan sebagaimana teman-teman yang lainnya yang normal, atau mereka sudah putus asa atau gimana ketika mereka mengetahui bahwasanya dirinya mengidap penyakit AIDS? Awalnya semua orang ketika mengetahui dirinya itu HIV, secara otomatis psikologisnya ya ada yang anak-anak sih ya, ada yang nangis, orang tua aja nangis, punya anak ada yang nangis, ada yang menyesal. Setelah itu biasa aja. Iya. Setelah itu biasa aja. Setelah mereka pengobatan sehat, ya sudah, saya harus survive gitu kan. Kan memang kita memotivasi mereka, motivasi edukasi untuk segera tidak melakukan seks yang berisiko. Yang awalnya coba-coba, ini kayaknya seks itu seperti narkoba ya. Sekali mencoba mereka akan ketagihan. Tapi ketika misalkan Mbak Eni melakukan pendampingan seperti itu, mendampingi anak-anak, apa yang didapat dari anak-anak? Istilahnya ada ungkapan-ungkapan saya menyesal atau seperti apa? Menyesal pasti, tetapi menyesal itu mungkin saat mereka mengetahui dirinya positif. Seiring waktu ketika mereka mulai sehat kembali, masih melakukan aktivitas seks maksudnya. Masih mengulang lagi. Iya. Kalau dalam bahasa mereka itu masih ngewe ya. Iya. Jadi itu faktanya itu kami hanya bisa memfasilitasi mereka untuk pakai kondom. Lah kan saya nggak bisa nih, nggak bisa ngawasi 24 jam harus begini harus begitu, nggak bisa. Kami hanya bisa fasilitasi mereka untuk pakai kondom, menganjurkan atau mewajibkan bahwa cukup kamu saja yang positif, jangan ke yang lain. Kalau perlu carilah kegiatan yang positif. Jadi sekali positif tetap positif. Cari kegiatan yang positif, berpikir positif dan berperilaku yang positif. Ya begitu. Bukan justru istilahnya mengulang lagi ya. Iya. Itu yang sepertinya tanggung jawab orang tua, semua pihak ya masyarakat, ya guru, ya kita sebagai orang tua, teman-temannya, kita memang semua harus ini ya, harus peduli, menjaga diri sendiri, keluarga, masyarakat sekitar. Jadi seluruh program pemerintah itu kan sebetulnya bagus ya. Dari SDGs itu di sana program dari pemerintah kita itu adalah Trisero. Trisero pada tahun 2030. Zero infeksi baru. Jadi tahun 2030 itu zero penularan virus baru, virus HIV. Jadi tidak ada penderita HIV yang baru. Zero kematian karena AIDS dan zero diskriminasi. Nah, itu implementasinya atau actionnya adalah stop. Stop itu solo screening. Berikan penyuluhan terkait P2 pencegahan penularan HIV AIDS secara masif kan begitu suluhnya. Nah di suluh ini lakukan juga screening untuk audien yang disuluh. Setelah itu ketika ditemukan ya udah pengobatan dan begitu. Tetapi suluh screening ini belum masif dilakukan terutama di Kudus. Artinya perlu secara rutin ya. Itu seharusnya kemana saja Mbak kalau untuk screening itu? Apakah di sekolah atau di pabrik-pabrik atau di mana? Kalau suluh screening di pabrik sudah kami lakukan di 2019. Alhamdulillah ini
negatif semua, hanya kita dapatkan satu, itu pun yang sudah lama. Dan baru pengobatan ketika ditemukan gitu. Nah, ini loh yang paling penting adalah masyarakat. Masyarakat di semua lapisan. Ketika fakta tadi usia 14, 15 sudah positif HIV, artinya penyuluhan tentang pencegahan penularan HIV sudah mulai ada di SMP. Kalau sekarang tuh kelas 7 ya. Kelas 7 ya. Misal kalau kemarin tahun 2019 itu sudah ada penyuluhan tentang P2HIV di MKKS-nya. Jadi anak SD yang masuk SMP itu diberikan penyuluhan, tapi hanya sekali. Hanya sekali. Ya. Setahun sekali atau mungkin selama 3 tahun mereka tahun ajaran baru mereka hanya diberikan itu. Nah, seharusnya bagaimana Mbak kalau menurut Mbak ini sendiri? Apakah perlu adanya muatan lokal tentang pencegahan HIV/AIDS ini atau seperti apa nih? Kalau muatan lokal itu memang harapan ya, kurikulum itu ada, tetapi tidak hanya bicara tentang P2HIV-nya, juga Kespro-nya, cegah nikah dini. Lalu tentang IMS-nya, penyakit menularnya, itu kan bisa dirangkum dalam satu paket ini. Mau ekstrakurikuler yang secara periode tertentu, tetapi kalau selama 3 tahun hanya sekali saja hilang. Yang tiap hari bicara aja kadang-kadang hilang, apalagi ini selama satu periode dari kelas 1 sampai kelas 3 hanya sekali. Nanti SMA masuk lagi, ada itu lagi, sekali keluar lagi. SMA lupa lagi. Kenapa lupa? Dari beberapa temuan itu kan sudah jelas mereka anak SMP, kelas 2, kelas 3, kelas 1 SMA. Artinya perlu pendidikan berkelanjutan, edukasi yang terus secara kontinu. Bisa saja dengan poster-poster atau leaflet-leaflet di sekolahan itu bagaimana edukasinya. Jadi secara terus menerus lah, masif lah, tanpa rasa lelah dan lain sebagainya atau bosan, karena ini memang bicara tentang generasi penerus bangsa. Bagaimana generasi penerus bangsa akan kuat, akan sehat, akan cerdas jikalau di dalam tubuhnya ada beberapa virus. Dan virus itu menurunkan kekebalan tubuhnya, otomatis siapa sih yang bisa konsentrasi belajar ketika sakit? Apa perlu dari pemerintah mungkin berkomunikasi dengan pihak sekolah agar edukasi tentang pencegahan HIV/AIDS ini bisa berjalan secara kontinu, Pak? Artinya kalau ada komunikasi mungkin kan bisa tidak hanya sekali lah istilahnya dalam 3 tahun itu pada ajaran baru saja, tetapi bisa 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Secara berkala. Iya, secara berkala. Yaitu nanti kebijakan dari Dinas Pendidikan sendiri. Kami sudah beberapa kali audiensi KPA, audiensi dengan Dinas Pendidikan, bicarakan hal ini. Memang akan dilakukan tahun 2020, ternyata ada COVID kan begitu. Hanya nanti actionnya 2021 akan apakah ada apa tidak ya kita dorong bersama-sama lah, kita saling mengingatkan bahwa ini sangat penting karena menyangkut generasi penerus bangsa. Sebenarnya lebih parah nggak sih dari COVID ini sendiri kalau HIV/AIDS itu sebenarnya? Kalau COVID itu kan menularnya lewat droplet, lewat udara ya, seperti itu. Kalau HIV ini dia lebih pada menurunkan sistem imun. Ketika seseorang itu sistem imunnya turun, otomatis banyak infeksi menular yang lainnya yang masuk, termasuk COVID kan. Ketika sistem imun itu menurun, maka COVID akan menjadi lebih berbahaya ya, bahkan mematikan. Makanya menjaga sistem imun itu yang paling penting. Nah, kenapa HIV itu juga penting, jangan dilupakan, karena kita tidak akan bisa sehat, hidup sehat dan berdaya jika sistem imun kita turun. Apa sudah ada temuan, Mbak, istilahnya di tahun 2020 ini, di masa pandemi ini, ada ODA yang meninggal karena divonis COVID lah, seperti itu?
di Kudus sendiri sudah ada kasus seperti ini nggak? Alhamdulillah sampai hari ini belum ada. Karena dari 511 ODA yang kami dampingi dan dengan viral load yang sudah not detect, jadi keberhasilan kita di Kudus itu adalah 85% dari pasien yang ODA yang ada di Kudus ini viral loadnya sudah not detect. Not detect itu dengan sistem imun yang sudah bagus dan virusnya sudah tertekan pada level tidak terdeteksi. Dan mereka juga mungkin sudah memiliki kesadaran ya untuk menerapkan protokol kesehatan yang yang ketat lah, artinya mulai dari masker atau dan lain-lain. Iya, memang sejak dari dulu ya, bahwa semua udah adalah rentan terinfeksi penyakit menular, termasuk TB atau TBC itu. Semua udah wajib memakai masker kemanapun juga. Jadi sebelum ada COVID, mereka sudah terbiasa memakai masker kemana-mana supaya tidak terinfeksi TBC-nya. Jadi sampai hari ini belum ada ODA yang sudah terapi dan positif COVID. Kalau faktor pemicunya, Mbak, selain hubungan seksual atau apa, itu sebenarnya apa sih sebenarnya di AIDS itu sendiri, HIV/AIDS? Kalau HIV kan virus, kalau AIDS itu kan infeksinya atau penyakit menularnya, sama seperti COVID itu virus, tapi komorbidnya itu kan ada paru-paru dan lain sebagainya. HIV virus, komorbid dari HIV itu adalah penyakit menular, ada TB, ada pneumonia, ada diare, ada meningitis, nah itu komorbidnya HIV. Tetapi kalau komorbidnya COVID kan di organ dalam, di penyakit dalamnya. Jadi itu Mas, bahwa kita selalu bicara tentang HIV terus menerus itu supaya masyarakat itu kita tidak bisa bungkus bahwa orang yang terinfeksi HIV itu karena moralnya dan lain sebagainya, nggak bisa begitu. Kita lihat ada berapa 17 anak-anak yang positif HIV di Kudus. Apakah anak-anak tersebut atau bayi atau balita tersebut tidak punya moral ketika positif HIV? Enggak. Kita hilangkan dulu bahwa HIV sebenarnya adalah fakta medis. Pencegahannya sudah jelas. Tetapi fakta lagi bahwa rata-rata mereka terinfeksi HIV karena melakukan hubungan seks yang berisiko. Hubungan seks yang berisiko adalah hubungan seks yang tidak memakai kondom. Jadi saya tidak akan menjustifikasi bahwa hubungan seks itu di luar pernikahan atau hubungan bebas atau seks bebas, tidak. Karena bagaimana dengan ibu-ibu rumah tangga? Mereka setia kok. Mereka nggak pakai kondom sehingga mereka terinfeksi dari suami yang tidak menyadari bahwa dirinya punya virus. Untuk itu semua ibu hamil, seorang perempuan yang bisa hamil itu kan karena melakukan hubungan seks tanpa memakai kondom. Programnya lagi adalah PPIA, semua ibu hamil di screening HIV. Sehingga ketika ibu hamil ini positif akan segera dilakukan intervensi pengobatan. Itu untuk mencegahnya. Kalau proses screening tadi, apakah sudah maksimal, Mbak, untuk sejauh ini? Saat apakah ada ini, perlu penambahan lebih kontinu lagi atau seperti apa? Iya, ke screening itu sebetulnya sudah disediakan, kan sudah ada programnya. Programnya kan stop, suluh, screening, temukan, obati kan itu. Nah, program akan tetap menjadi program ketika tidak dilaksanakan. Lalu siapa yang bertugas untuk suluh kan ada sendiri. Yang screening adalah para medis. Di masa pandemi ini untuk melakukan screening secara masif masih terbatas pada social distancing ini. Mungkin penurunan kasus HIV juga karena tidak dilakukan screening secara masif karena masa pandemi. Jadi mungkin bisa jadi begitu karena memang harusnya pada bulan November itu temuan sudah 150-160. Saat ini hanya 120 karena tidak adanya screening secara masif. Kalau tahun-tahun lalu proses screening itu berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana program yang direncanakan, Mbak ya?
Ya Kalau kami awali tahun 2019. 2019 ya. Tapi kalau sekarang mungkin memang terkendala itu pandemi sehingga tidak maksimal lah istilahnya untuk melakukan proses itu Pak ya. Atau jangan-jangan anggaran untuk screening juga tercovid kan? Tercovid kan, bisa jadi ke situ ya, kemungkinan. Ya ini yang kemarin saya katakan bahwa jangan-jangan jeruk minum jeruk. Anggaran untuk HIV penyakit menular ternyata juga kan kena refocusing ya, yang 50 ya. Yang di puskesmas juga kena refocusing. Bagaimana mereka akan melakukan screening secara masif ketika anggaran itu diendapkan 50%. Gitu, artinya memang lagi-lagi anggaran juga mempengaruhi gitu ya. Lah iyalah. Bagaimana kita mau beli alat peralatannya, bahan habis pakainya dan lain sebagainya. Sampai pada satu titik saya pernah ke puskesmas itu mau cek lab HB kalau nggak salah HB dan OTPT itu untuk fungsi hati. Ternyata reagennya nggak ada. Waktu itu pada bulan Juni kalau nggak salah. Nah, kenapa sampai di puskesmas yang ada SPM kesehatannya sampai reagen untuk cek OTPT dan HB itu sih nggak ada. Tetapi biasanya kalau anggaran seperti itu kan memang mungkin sudah jelas Mbak ya, untuk anggaran istilah penanganan HIV/AIDS itu sekian, untuk walaupun kena refocusing. Tapi kalau di Kudus seperti apa? Mungkin kalau di Kudus saya melihatnya HIV dianaktirikan ya. Dianaktirikan. Bagaimana tidak? Tahun 2018 kita sudah melihat bahwa di sana ada Ramperda. Ramperda inisiatif Dewan terkait pencegahan penyakit menular. Tahun 2019 selesai, tidak ada apa-apa. Padahal itu sudah di Banlek Bangda kalau dulu itu di poin kedua. Nah, sampai pada DPR-nya selesai periodenya, terus baru lagi sampai hari ini belum dibahas juga. Dan saya hanya dijanjiin ya, nanti pada tahun 2021 kita bahas. Nah, itu kalau seandainya sudah ada perdanya, terus cantolannya kan sudah jelas. Kalau sampai hari ini belum. Dilihat saja anggaran untuk HIV berapa? Berapa Mbak sekarang? Kisaran berapa? Dan untuk sekarang. Jadi HIV/AIDS kalau di DKK itu kan juga berbeda dengan di puskesmas, lalu berbeda juga di KPA. Jadi kalau memang semua dikumpulkan seluruh Kudus, di semua OPD itu kan ada cantolannya, ada kode rekening ya untuk HIV, itu banyak. Tapi ya seperti ini, banyaknya itu ketika dikumpulkan, dijadiin satu, dijumlah itu banyak, 1 tambah 1 tambah 1 itu banyak. Tetapi apakah satu itu bisa untuk secara menyeluruh? Misalnya di Dinas Pendidikan, lihat saja berapa anggaran untuk HIV dengan berapa siswa. Hitungannya siswa per siswa. Misalnya kita lakukan suluh di satu sekolahan. Ketika satu kali itu kita katakanlah 1.000 ya, atau 1 juta lah. Itu kalau dibandingkan dengan yang lainnya dengan sekian ribu siswa, anggaran untuk satu siswa berapa? Jadi kalau memang dibagi per kepala untuk anggaran HIV sangat kecil. Sangat kecil ya. Karena memang belum masif. Ke depan harusnya seperti apa Mbak kita Mbak, untuk agar Kudus ini memang juga kasus HIV/AIDS-nya tidak jauh lebih tinggi. Itu harusnya seperti apa? Tindakan yang betul kita lakukan, baik dari masyarakat, baik dari pemerintah kabupaten, baik dari DPR-nya sendiri, itu seperti apa nanti? Jadi kesadaran, kepahaman dari stakeholder ya, pemerintah daerah ya, itu belum secara menyeluruh. Mulai dari pemerintah kabupaten, eksekutif dan legislatif, ini memandang HIV itu tidak begitu penting. Tidak begitu penting.
Atau menunggu dulu supaya jadi penting? Apakah menunggu jadi penting ketika salah satu mbah adik ataukah kakak ataukah anak ataukah orang tua yang positif? Apakah seperti menunggu itu? Harus sadar. Harusnya bukan seperti itu. Harusnya kan payung dulu. Iya. Kita memayungi masyarakat dengan apa yaitu segera lakukan segera dibahas terkait perda penyakit menular. Tidak hanya perda untuk HIV, enggak perda HIV, perda penyakit menular karena HIV masuk di penyakit menular. Penyakit menular kan banyak sampai pada COVID. Kalau sudah ada perdanya kan nggak cemumuan ya ketika menganggarkan. Ada cantolannya, lebih enak. Siapapun yang jadi pemimpin nanti ketika sudah ada payung hukumnya kan bisa tinggal melanjutkan, tinggal eksekusi anggarannya berapa nanti biar lebih maksimal lah tindak penanganan HIV AIDS di Kudus bisa lebih maksimal lah ya. Karena saya melihatnya begini Mas, kita bicara tentang anggarannya. ARV untuk satu orang itu sekitar 600 sampai 1 juta. Satu orang 1 bulan. 1 bulan. Jadi satu orang itu dia menghabiskan sekitar kita rata-rata 600 ya. Paling limit paling kecil. Sekitar 7 juta kan. Satu orang 1 tahun ini 7 juta. Waktu itu saya akan perbandingkan dengan yang namanya Jamkesmas, zaman dulu Jamkesmas ya. Kalau sekarang kan PBI, BPJS PBI. Bagaimana Jamkesmas dulu itu sekian, 100 sekian ribu untuk masyarakat Kudus. Nah, anggaran Jamkesmas untuk Kudus atau pemerintah daerah dari pusat ini, anggarannya dari pusat, ARV juga dari pusat, APBN, ini lama-lama kan akan diturunkan. Dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah pada APBD. Sama kan seperti sekarang, APBD kita dipakai untuk BPJS PBI dengan karena dulu untuk BPJS atau Jamkesmas dari pemerintah semakin diturunkan karena ada otonomi daerah. Oke. Nah, ini nanti bisa saja terjadi ketika anggaran ARV untuk ODA yang dari pusat ini akan sedikit demi sedikit akan dialihkan menjadi anggaran, menjadi beban APBD. Daerah ya. APBD. Lalu kita katakan hari ini ada 500 orang warga Kudus yang mengkonsumsi ARV. Satu orang 1 tahun itu 7 juta. Kalikan saja. Ini kan tahun ini. Bagaimana 10 tahun yang ke depan ketika sudah tidak ada infeksi baru dan fast track tadi ya 3.0 tadi ya. Berapa ribu yang terfasilitasi satu orang 7 juta per tahun kali berapa ribu orang. Sejauh ini ODA yang ada di Kudus itu masih mendapatkan fasilitas atau fasilitas ARV seperti itu enggak? Iya. Masih dapat. Iya, gratis. Gratis dari semuanya masih dapat. Semua dapat. Anggarannya cukup. Anggaran dari pemerintah pusat APBN. Jadi dari DKK pemerintah daerah ini, anfrahnya ke provinsi, provinsinya droppingnya dari pusat. Semua cukup. Masih cukup ya. Cukup anggaran pemerintah pusat ini nanti kalau diperlakukan seperti Jamkesmas. Bagaimana ini nanti beban APBN? Artinya APBD ya. Artinya ada perlu antisipasi dari pemerintah daerah terkait hal itu ya, Mbak. Untuk mengantisipasi. Kalau saya melihatnya wajib ya. Karena ini nanti kalau anggaran untuk kesehatan itu membengkak. Ini kan eman-eman. Bagaimana kita kan bisa sih anggaran itu untuk mencetak banyak sarjana. Daripada untuk membeli ARV. Jadi kesadaran Aksa tadi kan bicara tentang kesadaran, kepahaman itu sangat penting bagi stakeholder. Ya masih dipandang sebelah mata aja, tidak melihat ke depan 10 tahun ke depan itu seperti apa. Dan ini sudah saya bicarakan 10 tahun yang lalu. Pada akhirnya Jamkesmas seperti itu. Bagaimana kemarin itu anggaran untuk BPJS PBI harus
sekian puluh miliar itu yang masih kurang atau hampir 100 M kan, 98 M itu kan masih kurang anggaran kesehatan masyarakat, padahal kesehatan masyarakat juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintahan kita kan gitu. Harapannya ke depan ada pembahasan ini dilanjutkan lagi, Mbak ya. Siap. Biar apa tadi usulan-usulan Mbak terkait perda tentang penyakit menular juga bisa terwujud di Kudus, sehingga penanganan tidak hanya tentang HIV saja, tetapi penyakit menular lainnya juga bisa tercover dengan baik oleh pemerintah daerah. Serius begitu ya. Lebih serius begitu, Mbak. Tapi saya kembali lagi kepada itu tadi, Mbak. Saya kok melihatnya agak miris dengan kasus-kasus yang remaja tadi. Remaja-remaja yang seumuran sekian gitu loh. Kok sudah segitu gitu. Artinya sudah terkena seperti itu dengan cara penularan yang seperti itu gitu. Iya, kalau bicara tentang penularan remaja, kenapa mereka seperti itu? Seperti itu maksudnya saya perjelas, Pak. Remaja kenapa melakukan hubungan seks yang berisiko? Karena ketidaktahuan mereka dengan di sisi lain, karena libido, karena remaja itu ya lagi apa namanya, sering nonton kartun, Mbak. Nafsunya secara tiba-tiba yang sekarang ada kalau zaman dulu tuh jenenge mimpi basah dan lain sebagainya. Nah, ketika libidonya meningkat dan mereka itu tidak bisa tersalurkan, mereka hanya melihat situs-situs porno dan akhirnya melakukan yang berisiko tanpa mendapatkan kepahaman dan edukasi tentang seks yang sehat. Nah, itu yang terjadi. Dan saya justru kemarin tuh malah lebih miris lagi melihat fenomena ini, jangan-jangan menjadi lifestyle gitu. Karena khawatirkan seperti iya. Karena kok rata-rata ini katakan yang positif HIV ya, yang tidak positif HIV mestinya kan lebih banyak. Oke, kita ambil 10 yang positif HIV, kita nggak bisa mengatakan itu lifestyle. Tapi ternyata teman-temannya juga melakukan hal yang sama. Jangan-jangan melakukan hubungan seks, baik itu dengan lawan jenis maupun sejenis, itu sudah menjadi lifestyle remaja sekarang. Apalagi pengawasan orang tua, pengawasan tenaga pendidik mungkin juga agak kurang maksimal, mungkin bisa jadi seperti itu. Atau dan yang satu hal lengah ya, tambahan satu hal, mereka bebas mengakses. Bagaimana nyantol wifi sana lah kalau nggak punya nggak punya kuota. Apalagi kalau dari beberapa anak-anak yang orang tuanya berpunya kuotanya bagaimana mereka bisa mengawasi 24 jam HP-nya anaknya. Apalagi di kamar sendirian, apalagi di kamar berdua sejenis. Bisa teredukasi dan melakukannya. Awalnya begitu. Dan mereka melakukan itu, ada yang korban sih, ada yang korban karena diperkosa ya. Jadi yang diperkosa itu bukan perempuan saja, bukan cewek saja. Sekarang laki-laki juga diperkosa. Dan ketika mereka diperkosa, oke lah seperti itu. Tapi berikutnya justru mereka yang melakukan. Mungkin balas dendam atau bukan balas dendam. Jangan-jangan mereka setelah itu merasa ada kenikmatan, jadi diulang. Makanya itu menjadi, saya katakan tadi juga seperti narkoba. Artinya pengen melakukan juga hal yang sama yang pernah dialami dia gitu. Jangan-jangan dengan yang lainnya seperti itu. Tapi sejauh ini, Mbak, kalau stigma masyarakat terhadap ODA itu sendiri seperti apa sih? Apakah masih mungkin agak menghindari orang masyarakat atau seperti apa? Kondisinya sejauh ini seperti apa, Mbak? Sebetulnya setelah masa pandemi COVID ini orang menjadi sadar bahwa virus HIV dengan virus COVID, penularannya ternyata kan virus HIV itu lebih menular karena melakukan hubungan seks yang berisiko.
sudah jelas hubungan seks yang berisiko adalah tidak pakai kondom kan begitu. Tetapi ketika COVID itu enggak pilih-pilih orang pun tidak usah melakukan hubungan seks sudah bisa tertular kan begitu. Jadi ada baiknya ketika di sini satu sisi ada COVID-19, di satu sisi ada HIV. Di sini bisa menjadi perbandingan. Oh, ternyata penularan HIV tidak seperti semudah penularan COVID. Jadi kepahaman masyarakat agak meningkat sedikit sehingga untuk bertemu, bersosialisasi dengan teman-teman yang positif itu sudah tidak merasa canggung lagi. Atau jangan-jangan masyarakat itu juga tidak tahu bahwa si A ini positif HIV. Jangan-jangan begitu kan, orang yang HIV dan tidak itu kan nggak ada bedanya. Tapi rata-rata dari ODA itu sih, ketika sudah mengalami tahu dan mulai mendapatkan pendampingan, mereka sudah mulai istilahnya bangkit atau tidak lagi memikir terlalu jauh saya begini kena ini kena itu. Iya, memang awal ketika diketahui HIV, yang satu hal yang kita lakukan untuk pendampingan adalah psikologisnya. Walaupun kami tidak psikolog ya, tetapi psikologisnya bahwa HIV sudah ada obatnya. HIV sudah ada obatnya dan kalau kalian minum obat makan menjadi sehat. Berarti saya sembuh? Tidak, saya bicara sehat. Kalau sembuh berarti dirimu sakit. Sakit dari TBC bisa sembuh. Sakit dari pneumonia bisa sembuh. Sakit dari diare bisa sembuh. Tetapi HIV adalah ketika kamu sudah pengobatan kamu bisa sehat. Artinya sehat itu kan nggak sakit. Ya, jadi edukasinya memberikan gambaran sesuai dengan tingkat kepahaman dari pasien itu sendiri bahwa HIV tidak akhir segalanya. HIV tidak terus hari ini HIV besok mati, enggak. Kita akan bawa beberapa teman ODA untuk bisa memotivasi temennya yang baru nih. Jadi dalam satu komunitas itu punya satu kewajiban bahwa dulu kamu terpuruk, dulu kamu sedih, dulu kamu sakit, sekarang kamu harus memotivasi teman kamu yang baru itu. Ketika lah saya dulu tuh seperti itu loh, sekarang lihat, kamu percaya nggak kalau saya itu juga positif HIV? Mosok sih mbak, mosok sih mas, kan begitu. Oh nek gitu bisa sehat toh, nggak mati toh kan begitu. Ya udah, itu cara kita mengedukasi teman-teman yang baru positif atau udah baru, dan juga memotivasi mereka untuk segera bangkit ya, karena suasana kegalauan hati, pikiran dan lain sebagainya itu justru menurunkan penurunan sistem imun tuh semakin cepat. Padahal untuk melawan sakit sistem imunnya harus naik terus. Jadi itu. Terakhir Mbak ini saya ingin Mbak ini memberikan edukasi terkait HIV/AIDS lah kepada masyarakat, khususnya kepada remaja, agar tidak ada lagi mereka-mereka yang terjangkit HIV/AIDS ini, dan juga tidak ada lagi stigma masyarakat yang negatif terhadap ODA seperti itu, Mbak. Iya. Baik, bahwa masyarakat itu perlu paham penularan, perlu waspada terkait pergaulan sekarang ini. Kalau bicara pergaulan bebas itu kan tidak ada batasnya bebas seperti apa, tetapi bagaimana anak-anak ini diberikan kegiatan yang positif, kegiatan yang tidak melulu mereka harus bermain HP dan akhirnya mencari situs-situs porno kan begitu. Kegiatan yang positif di sekolahan, positif di masyarakat, olahraga dan lain sebagainya. Jadi kalau bicara tentang bahwa HIV dikaitkan dengan moral, nanti orang akan tidak mau datang untuk tes HIV. Saya mau tes. Loh kenapa? Emangnya baru kemarin habis melakukan hubungan seks misalnya dengan orang lain atau dengan pasangan lain, atau mau habis melakukan seks bebas ya. Jadi kalau terstigma seperti itu, banyak orang yang mau tes itu maju mundur, tidak dengan sukarela. Saya
coba saya tes HIV, apakah saya positif atau negatif kan begitu. Lalu ketika sudah ada keberanian, ada kepahaman dan keberanian itu muncul, maka diskriminasi tidak akan ada. Orang kan kadang-kadang itu positif HIV, jangan deket-deket nanti tertular. Karena ini tadi kepahaman masyarakat terkait pencegahan penularan belum ada. Makanya suluh lalu screening. Itu yang paling penting. Kuncinya di suluh screeningin dulu. Ketika banyak ditemukan obati, udah selesai. Nah, ini yang harus dilakukan secara masif. Terus untuk anak-anak remaja, Mbak? Ya lakukan, berprestasi. Melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat. Kegiatan yang positif dan bermanfaat kan banyak. Kadang-kadang memang sekarang itu eranya malas bergerak ya, mager ya. Mager, makanya magernya dengan HP. Bagaimana dengan lingkungan? Misalnya nih kelestarian alam, kan lingkungan. Kan bisa toh di sepanjang jalan misalnya bikin kerja bakti atau bikin bersih lingkungan seperti apa, itu sebetulnya bisa bergerak sehat daripada mager. Jadi itu Mbak ya. Berprestasi. Oke, terima kasih, kita sudah ngobrol banyak Mbak ya, terkait kasus HIV AIDS di Kudus khususnya, tentang berbagai kasus mulai remaja dan juga yang dewasa tadi, dan mudah-mudahan ini memberikan edukasi yang banyak lah kepada masyarakat. Terutama kepada anak-anak gitu, adik-adik lah saya nyebutnya adik-adik, sehingga ke depan tidak ada lagi lah mereka yang terjangkit penyakit HIV AIDS, sehingga mereka seperti masyarakat yang sehat pada umumnya. Mudah-mudahan kita semua juga sehat dan kondisi pandemi ini jika segera berlalu, kita diberikan kesehatan semua. Terima kasih sekali lagi atas waktunya teman-teman menonton podcast kali ini.